Kembali saya ingin menyapa dengan hangat saudara-saudara yang ada di rumah atau di tempat masing-masing, dan juga ada beberapa orang yang ada di ruangan gereja ini. Saudara, selamat pagi, selamat beribadah pada hari Minggu ini. Saudara-saudara, kita akan meneruskan seri dari perkataan akulah, I am. 7 perkataan akulah yang semua dicatat di dalam Injil Yohanes. Dan hari ini kita tiba pada perkataan yang keempat. Sebagaimana slide yang tertayang di layar masing-masing, akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. I am the good shepherd. Saudara-saudara, mari sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, saya undang kita semua untuk tundukkan kepala dan kita kembali minta bimbingan dari Roh Kudus. Tuhan, sebagaimana lagu yang terakhir kami nyanyikan, bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, karena kesetiaan-Mu itulah yang memelihara dan menopang akan hidup kami. Tuhan, hari ini, pagi ini Tuhan, kami mau membaca, merenungkan kembali akan perkataan-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Perkataan yang agung itu, yang menunjukkan siapa Engkau bagi kami. Akulah gembala yang baik. Tuhan, kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami kembali dibuat kagum akan Engkau, dan kami boleh menjadi lebih cinta lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang saat ini mendengar dan merenungkan firman-Mu, dan terkhusus hamba-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan mengurapi dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 10, ayat 10 sampai 18, dan kemudian kita akan lanjut ke ayat 27 sampai 29. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian, Yohanes pasal 10, kita mulai dari ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan atau seorang yang dibayar bukan gembala itu, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan saja dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu pun harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kita lanjut ke ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara-saudara, perkataan Yesus yang keempat dari rangkaian ucapan akulah merupakan perkataan yang istimewa karena ini satu-satunya penggambaran siapa Yesus yang bersifat manusiawi. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, saudara, bersifat bukan manusiawi atau impersonal. Akulah roti, akulah terang, akulah pintu, akulah jalan, akulah pokok anggur. Itu semua bukan manusia, saudara. Tetapi akulah gembala. Ini adalah satu metafora kiasan yang manusiawi. Saudara, Tuhan Yesus sebagai gembala adalah penggambaran yang sangat disukai oleh orang Kristen dari dulu sampai sekarang, saudara-saudara. Apalagi bila kita sejajarkan dengan nats Alkitab terpopuler sepanjang masa, yaitu Mazmur pasal 23. Bahkan jemaat dari gereja mula-mula itu suka sekali membuat lukisan-lukisan di ruang ibadah mereka yang
berdasarkan perkataan ini bahwa Yesus adalah gembala. Saudara kalau lihat di layar TV atau layar komputermu masing-masing, di situ kita bisa melihat ada 3 contoh lukisan dari gereja perdana, gereja purba. Lukisan di kiri dan kanan, saudara, itu dari katakom, ya, dari gereja-gereja bawah tanah di masa penganiayaan di zaman Roma kira-kira abad kedua. Sedangkan yang di tengah itu dari sebuah gereja Ravenna namanya, itu dari abad yang keempat. Nah saudara, dalam khotbah ini kita akan memperdalam pemahaman kita akan perkataan Yesus yang menyebut dirinya sebagai Sang Gembala yang baik. Saudara, khotbah ini akan dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama kita akan mau menyelami dulu apa artinya bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai gembala. Apa artinya? Yang kedua, kita akan melihat apa yang Yesus lakukan sebagai gembala kita. Dan yang terakhir, kita akan tutup perenungan ini dengan apa respon kita terhadap Yesus sebagai gembala kita. Apa artinya? Apa yang Yesus lakukan? Dan apa tanggapan atau respon kita kepada Yesus gembala kita itu? Mari kita lihat yang pertama-tama. Saudara, apa artinya Yesus menyebut dirinya sebagai Sang Gembala? Saya ingin menjelaskan lebih dahulu bahwa gembala yang dimaksud Yesus ini gembala domba ya saudara-saudara ya. Jadi gembala itu kan bisa hewan-hewan yang lain ya. Tapi khusus konteks ini adalah gembala domba. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang gembala domba, ya ini adalah satu profesi yang sangat lazim dan mudah ditemui pada zaman Yesus. Bahkan jauh sebelum Yesus lahir, kita tahu ada beberapa tokoh perjanjian lama yang berprofesi atau menjalani pekerjaan sebagai gembala. Sebut saja Abraham, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, dan Amos. Saudara, mengapa gembala adalah profesi yang umum dan penting bagi masyarakat Yahudi? Karena profesi ini terkait dengan hewan yang juga sangat penting dalam kehidupan masyarakat Yahudi, yaitu domba. Saudara-saudara, bagi orang-orang Yahudi, domba itu punya banyak manfaat. Daging dan susunya bisa diambil sebagai bahan makanan dan minuman. Kulitnya bisa dimanfaatkan sebagai mantel atau selimut penghangat di masa musim dingin. Dan jangan kita lupa bahwa domba adalah salah satu hewan yang ditetapkan oleh hukum Taurat untuk dipersembahkan kepada Allah di bait suci secara rutin. Jadi setiap tahun saudara boleh dikatakan jutaan domba dikurbankan di bait suci. Jadi profesi gembala sangat dibutuhkan oleh masyarakat Yahudi untuk menyediakan kebutuhan domba bagi masyarakat Yahudi. Ketika Yesus menyebut dirinya adalah Sang Gembala, maka ini bukan sesuatu yang aneh, yang membingungkan pendengarnya. Karena mereka tahu profesi gembala itu seperti apa. Ditambah fakta bahwa bagi pendengar pertama Yesus yang adalah orang Yahudi, gambaran ini sama sekali tidaklah baru, karena di dalam perjanjian lama, Allah sering kali dilukiskan sebagai gembala. Sebut saja Mazmur 23, Mazmur 80 ayat 2, Yesaya 40 ayat 11, Yehezkiel pasal 34, Mika pasal 2 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara, sampai saat ini profesi gembala tetap ada di seluruh dunia. Tetapi ada perbedaan yang mungkin Anda tidak ketahui antara gembala zaman Yesus dan gembala zaman sekarang. Gembala pada zaman Yesus, dengar baik-baik, ini penjelasan yang akan menjadi jembatan untuk kita mengerti artinya. Gembala pada zaman Yesus benar-benar mendedikasikan dirinya untuk memelihara kawanan domba. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah ketemu domba atau enggak, ya. Saudara, domba itu adalah salah satu binatang yang saya tidak tega mengatakan dungu atau bodoh, ya. Barangkali lebih manisnya tidak terlalu cerdik. Domba itu adalah salah satu hewan yang tidak terlalu cerdik dan lemah. Domba itu tidak bisa membela dirinya sendiri bila ada hewan buas, ya.
Domba tidak punya mekanisme pertahanan seperti cakar-cakar yang menakutkan, taring yang tajam, ya saudara-saudara. Bahkan domba tidak bisa berlari dengan cepat untuk menghindari binatang buas. Dan domba itu binatang yang mudah tersesat. Ya saudara, biasanya domba itu kalau pergi mau makan di padang rumput ya, dia kan makan rumput tuh ya. Kepalanya kan nunduk ke bawah, betul nggak ya saudara? Nah dia makan aja tuh rumput ya, pokoknya kalau udah habis dia jalan lagi ke tempat yang ada rumput, udah habis dia pindah lagi ke sana, udah habis dia pindah lagi ke situ. Saudara, sampai akhirnya dia udah jauh dari kandang, dia udah jauh dari kawanannya, dia nggak sadar. Alias dia udah tersesat. Nah kalau dia udah tersesat, dia menemukan dirinya sendirian, mulai deh dia panik saudara-saudara. Ya, kalau nggak percaya nanti saudara hidup sama domba sehari, coba pengen tahu ya kan. Nah saudara-saudara, itu domba kalau udah panik, dia akan mengembik sekenceng-kencengnya. Nah celakanya dengan begitu kan malah mengundang hewan-hewan pemangsa. Ya, dan kalau dia panik, dia juga bisa lari kemana, ke sana ke sini saudara, tanpa arah. Itu sebabnya tidak sedikit domba yang ketika tersesat malah jatuh ke jurang, karena berlari tanpa arah dan dalam keadaan yang sangat panik. Itu sebabnya, saudara-saudara, gembala itu harus benar-benar memperhatikan dan menjaga domba-dombanya setiap waktu. Boleh dibilang, saudara, profesi gembala itu adalah profesi 24 jam setiap hari pada zaman Tuhan Yesus. Gembala harus siap memenuhi kebutuhan domba-dombanya. Gembala pada zaman Yesus adalah seseorang yang benar-benar hidup bersama dengan domba. Itu sebabnya dalam Lukas pasal 2, saudara menemukan kisah di mana para gembala didatangi oleh malaikat ketika malam hari. Gembala-gembala itu lagi tidur dengan domba-dombanya di padang rumput. Malam hari, ya karena memang itulah gembala. Gembala harus hidup bersama dengan domba-dombanya 24 jam. Ya, gembala harus bisa melakukan multifungsi bagi dombanya. Gembala harus bisa memberi makan, memberi minum dombanya. Gembala menyembuhkan domba yang sakit atau terluka. Gembala melawan binatang buas yang ingin memangsa dombanya. Gembala membawa domba ke tempat yang hangat bila musim dingin tiba. Gembala yang membersihkan domba yang kotor. Dan seperti perumpamaan Tuhan Yesus, gembala yang mencari kalau ada domba yang hilang. Kesimpulannya, gembala adalah seseorang yang benar-benar mengabdikan seluruh hidupnya bagi kepentingan dombanya. Sudah berdasarkan penjelasan saya yang panjang lebar ini, mari sekarang kita mulai lihat apa artinya Yesus mengatakan dirinya sebagai gembala kita. Wah, ini indah sekali saudara. Dan artinya sudah bisa engkau tebak bukan? Artinya adalah Yesus mengabdikan dirinya bagi kebaikan kita. Saudara, inilah arti Yesus sebagai sang gembala, yaitu dia mengarahkan dan dia mengerahkan dirinya bagi kebaikan kita. Dan sebagai gembala, Yesus juga menguasai dan memiliki seluruh kehidupan kita sebagaimana yang dia katakan di ayat yang ke-12. Saudara, Yesus bukan gembala sewaan atau gembala upahan. Ya, jadi zaman itu ada gembala yang cuma disewa untuk memelihara domba, atau ada gembala yang betul-betul pemilik dari domba-domba itu. Dan Yesus berkata, aku bukan sewaan, aku adalah gembala yang memiliki domba-domba itu. Saudara-saudara, artinya sangat indah. Ketika Yesus mengatakan dia adalah gembalaku dan gembalamu, artinya seluruh diri dan kehidupan kita berada di dalam tangannya. Dia, Yesus, begitu peduli dengan kita. Dia menjadikan kita sebagai miliknya yang sangat berharga. Coba, saudaraku yang ada di rumah masing-masing, pegang dadamu dan katakan begini, aku adalah milik Kristus yang sangat berharga. Katakan. Mari kita lihat lebih jauh sekarang. Apa yang dilakukan Yesus sebagai sang gembala? Saudara-saudara perhatikan, Yesus bukan hanya mengatakan, aku adalah gembala. Tetapi Yesus menambahkan, aku adalah gembala yang baik. I am the good shepherd. Saudara, seseorang dapat disebut baik kalau dia memberikan bukti. Melakukan sesuatu yang memperkuat
meneguhkan, mengkonfirmasi klaimnya itu. Ya. Nah, Saudara, mari kita lihat ayat 15. Apa yang dilakukan Yesus sebagai sang gembala kita yang baik? Ayat 15, tanpa tedeng aling-aling, tanpa muter-muter, dengan begitu tepat mengatakan, akulah gembala yang baik karena aku menyerahkan nyawaku. Aku mati bagi domba-dombaku. Saudara-saudara, saya yakin kebenaran ini sudah sering kita dengar. Ya, Yesus mati bagi kita orang berdosa. Tetapi saya mau ajak kita mendalami. Ya, mendalami berdasarkan perkataan Yesus ini. Yang pertama, Saudara lihat ayat 14. Yesus berkata bahwa dia mengenal domba-dombanya. Di ayat 27, Yesus mengulangi lagi perkataannya tersebut, bahwa dia mengenal domba-dombanya. Dia bukan sekedar mengenal secara umum, tetapi dia mengenal domba-dombanya satu persatu. Saudara jujur ya, saya mau buat pengakuan. Saya sebagai seorang rohaniwan yang bertugas melayani juga di GKBJ Depok, boleh dibilang Saudara, 95% saya tidak kenal namanya. Jujur. Ibaratnya kalau saya ketemu di pasar atau di tempat umum, Saudara, saya cuma paling bisa bilang, kayak ini jemaat Depok deh. Cuma saya nggak tahu namanya. Maafkan saya, Saudara. Ya. Tetapi Saudara-saudara, Yesus mengatakan, kalau Saudara baca di ayat ketiga, ya tadi kita nggak baca, tapi Saudara bisa tengok. Ayat yang ketiga, Yesus itu mengenal, mengingat nama satu persatu dombanya. Jadi Yesus bukan hanya tahu secara umum, kayaknya dia pengikut gua dah. Enggak, Saudara. Yesus tahu nama kita. Yesus tahu kehidupan kita. Yesus mengenal kita secara mendalam. Saya kasih 2 contoh, semuanya dalam Injil Yohanes. Dalam Yohanes pasal yang pertama, ada kisah perjumpaan Nathanael dengan Yesus untuk pertama kalinya. Nathanael bingung, sekaligus kagum. Kenapa? Karena Yesus mengenal dirinya begitu rupa, padahal mereka belum pernah ketemu. Bahkan Yesus berkata kepada Nathanael ketika itu, aku tahu apa yang kamu perbuat di bawah pohon. Serem gak lo? Tiba-tiba Yesus muncul ngomong sama kita, aku tahu Andi apa yang kau perbuat di kamarmu tadi malam. Artinya Yesus tahu, Yesus gak ada yang luput dari pengenalan Yesus akan diri kita. Kemudian saudara-saudara, di Yohanes pasal 4, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria untuk pertama kalinya juga, Yesus tahu bahwa perempuan itu sudah menikah 5 kali dan sekarang dia tinggal serumah dengan seorang pria yang bukan suami resminya. Sekali lagi saudara, inilah fakta bahwa Yesus mengenal dirimu dan diriku selengkap-lengkapnya. Tidak ada yang Yesus tidak ketahui tentang diri seorang Jimmy Setiawan dan diri Anda masing-masing. Bahkan termasuk kegagalan, keburukan, kebobrokan, kejahatan, dan kelemahan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan mata Allah, mata Yesus. Saudara-saudara, saya pernah berpikir begini, kalau jemaat tahu apa yang saya rahasiakan selama ini, ya, kalau pepatah bahasa Inggris itu dirty laundry, ya, atau skeleton in our closet. Jadi setiap orang itu punya rahasia-rahasia yang ditutup rapat-rapat, yang menyangkut keburukannya, kebobrokannya. Saya juga punya. Saya membayangkan kalau saudara tahu, jangan-jangan saudara nggak ada yang mau dengar saya. Tetapi Yesus, sekalipun dia tahu sisi-sisi kelam kita, dia tetap mengasihimu dan dia tetap mau mati bagimu. Bukankah ini luar biasa? Berikutnya kita lihat ayat 17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambil nyawa Yesus daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan apa? Memberikan nyawa. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Apa yang dikatakan Yesus di ayat 17-18 ini? Yesus cuma mau mengatakan bahwa dia secara sukarela mati bagi kita. Yesus tidak terpaksa atau dipaksa. Sekalipun Bapa yang mengutus dia, tetapi Bapa begitu mengasihi Yesus, Bapa tidak pernah main paksa kepada Yesus.
Saudara-saudara, Yesus secara sukarela mau mati bagi kita. Saudara, semua manusia berdosa pasti mengalami kematian secara fisik, seperti surat Ibrani katakan. Cepat atau lambat, semua manusia di dunia ini, karena kita sudah jatuh di dalam dosa, kita pasti mati secara fisik. Kita hanya bisa memperlambat kematian, tapi kita nggak bisa menolak kematian. Tetapi tidak demikian dengan Yesus Kristus. Sekalipun Yesus adalah manusia sejati, yang dilahirkan dari seorang manusia, yaitu perawan Maria. Tetapi kematian tidak menguasai Yesus. Yesus adalah satu-satunya manusia tanpa dosa. Tetapi di ayat 17-18 Yesus mengatakan bahwa dia dengan sengaja dan sukarela memberikan nyawanya. Alias dia merengkuh kematian itu. Sesuatu yang sesungguhnya dia tidak pantas menerima. Sesuatu yang di luar dirinya. Tetapi dia sengaja dan sukarela menempuh jalan kematian. Mengapa? Karena dia ingin bertukar tempat dengan kita. Kita sebagai manusia berdosa harusnya kita yang mereguk kematian itu. Bukan hanya kematian fisik, tapi juga kematian secara spiritual. Kita harusnya terpisah dari Allah Bapa. Tetapi Yesus menggantikan kita. Sehingga kita dapat memiliki kehidupan yang abadi bersama Bapa di sorga. Seperti yang disebutkan di ayat yang ke-28. Kehidupan yang kekal disediakan oleh Yesus. Saudara, apa yang mendorong Yesus sehingga dia mau menyerahkan nyawanya, mati menggantikan kita? Yang sontoloyo ini, yang bobrok ini, Yesus tahu diri kita, tapi Yesus mau sukarela memberikan nyawanya buat kita. Saudara, kiranya 1 Yohanes 3 ayat 16 betul-betul meresap dalam diri kita sekarang. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kasih Kristus itulah yang menjadi motivasi Yesus mau mati bagi kita sekalian. Saudara, kita sudah memahami apa artinya Yesus sebagai gembala. Dan kita sudah tahu apa yang Yesus lakukan sebagai gembala yang baik. Mari kita tutup khotbah ini dengan bagian kita. Apa respon dan tanggapan kita seharusnya atas realitas rohani yang indah ini. Saudara, izinkan saya memberikan usul 2 respon. 2 respon yang harus setiap kita miliki kepada Yesus sebagai sang gembala yang baik. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita hidup kembali dalam penyerahan yang total kepada Tuhan. Saudara, ada satu pertanyaan saya mau ajukan kepada kita untuk kita renungkan. Saudara, kita berserah pada Tuhan setelah kita berusaha melakukan sesuatu atau sebelum kita melakukan sesuatu. Saya ulangi ya, kita berserah pada Tuhan sebelum atau sesudah kita melakukan sesuatu. Tentu idealnya sebelum. Tapi pada kenyataannya kalau kita mau jujur, seringkali kita berserah kepada Tuhan kalau kita sudah terbentur dengan jalan buntu. Kalau kita sudah babak belur dengan kegagalan, baru kita berserah kepada Tuhan. Oh, tentu saja saudara, jangan salah paham juga. Ketika Anda gagal, lalu respon Anda adalah Anda kembali kepada Tuhan, dan Anda sungguh-sungguh akhirnya hidup bergantung pada Tuhan, itu juga bagus, bukan berarti tidak baik. Tetapi ada yang lebih baik, yaitu sebelum kita melakukan apapun pada tahun ini. Sebelum kita memutuskan apapun pada tahun ini, berserah kepada Tuhan, saudara. Pepatah yang mengatakan, we do the best and God do the rest. Kita melakukan yang terbaik dan Tuhan melakukan sisanya. Bagi saya pepatah ini tidaklah tepat. Sesungguhnya Tuhan sudah terlebih dahulu dan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sebagaimana di ayat yang ke-10 mengatakan, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pepatah yang lebih tepat seharusnya direvisi menjadi, God will do the best and we do the rest. Tuhan selalu sudah memberikan yang terbaik buat kita. Kita yang bodoh karena kita tidak mau bergantung dan berserah pada Dia. Yang kedua, saudara-saudara, yang terakhir,
Bukan hanya kita hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, tapi yang kedua, kita harus hidup juga dalam ketaatan kepada Tuhan. Dua hal ini saling melengkapi. Sebab kalau kita berhenti hanya pada penyerahan, kesannya pasif. Itu sebabnya kita mesti masuk poin yang kedua yang terakhir ini. Kita harus hidup dalam ketaatan. Saudara, gembala zaman sekarang menggiring domba-dombanya dari belakang, seperti mengusir mereka sampai mereka bergerak ke arah yang diinginkan. Tetapi gembala pada zaman Yesus memiliki cara yang berbeda untuk memimpin kawanan dombanya. Gembala pada zaman Yesus memimpin domba-dombanya dengan berjalan di depan mereka. Dan sang gembala itu mengeluarkan suara-suara yang khas seperti teriakan atau siulan. Kemudian domba-domba mengenali suara khas gembalanya. Dan domba-domba mengikuti gembala yang berada di depan mereka. Saudara, gambaran indah inilah yang digunakan Yesus dalam ayat 27. Yesus sebagai gembala kita berjalan di depan kita. Dia memberikan arahan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita punya kemampuan membedakan manakah suara Yesus bagi kita? Atau itu hanyalah suara-suara di dunia ini yang seringkali menyamar begitu rupa sehingga menarik kita, tetapi sebenarnya sedang menyesatkan kita. Saudara, mari hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan, perjelas suaramu kepadaku. Suaramu tentang pernikahanku. Suaramu tentang pacaranku. Suaramu tentang pelayananku. Suaramu tentang bisnisku. Suaramu tentang studiku. Suaramu tentang cita-citaku. Suaramu tentang apapun aspek dalam hidupku. Aku mau dengar dan aku mau taat Tuhan, karena Engkaulah gembalaku yang baik. Saudara-saudara, saya undang kita semua datang kepada Tuhan dan berkata seperti itu. Tuhan, akulah dombamu. I just want to listen to your voice. Aku hanya mau dengar suaramu. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Saudara, saya kasih waktu kepada kita beberapa puluh detik ke depan untuk kita kembali meresponi secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita masih di bulan pertama tahun 2021. Tahun ini belum terlalu menjanjikan. Apalagi pandemi masih belum selesai. Tapi biarlah hari ini firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita punya seorang gembala yang sangat baik. Gembala yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Yesus Kristus. Maukah kita hidup dalam penyerahan yang total kepada Tuhan tahun ini? Maukah kita hidup di dalam ketaatan yang setia kepada Tuhan pada tahun ini? Mari kita berdoa, saudara, dalam hati kita masing-masing. Tuhan, keputusan yang terbaik dalam hidup kami adalah ketika kami mengikuti Engkau. Tetapi seringkali Tuhan, kami mengalami amnesia secara rohani. Kami seringkali mengalami lupa secara rohani bahwa mengikut Tuhan adalah hal yang terbaik dan terindah. Seringkali ketika kami menjalani hidup ini, kami merasa diri kami lebih pandai, lebih bijak daripada Tuhan, dan kami berusaha mengendalikan seluruh hidup kami dengan kemampuan, kekuatan, kepandaian, kebijaksanaan kami sendiri. Dan ketika kami akhirnya gagal, di titik itulah kami sadar, kami bukan Tuhan. Kami hanyalah manusia yang serba terbatas dan bodoh. Padahal Engkau adalah gembala kami, Engkau senantiasa terus-menerus bersuara kepada kami, tapi kami yang terus menutup telinga kami, ya Tuhan, ampuni kami. Hari ini, di awal tahun 2021, biarlah kami boleh menatap kepadamu, menyendengkan telinga kami kepadamu. Kami mau hidup dalam penyerahan dan kami mau taat kepadamu, ya Tuhan. Terus bersuaralah kepada kami. Di tengah kegaduhan suara-suara dunia yang berusaha menarik kami ke sisi-sisi yang salah, kiranya suaramu saja yang kami boleh dengan jelas dengar dan taati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama saudara yang terkasih katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.